Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Endang Susilo SPD. Yang terhormat Ibu Mentor Ibu Eka Nurhidayah SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru para hadirin yang berbahagia SD Beriman. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, pada hari ini, hari Selasa 15 Oktober 2024, kita dapat berkumpul dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai pembiasaan budaya positif di SD Negeri Kalangan pada instansi pemerintah bagi P3 Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tanpa surat halangan apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, marilah bersama-sama mengulurkan kepala sembari berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan susunan acara pada kegiatan seminar laporan orientasi penerapan pembiasaan budaya positif di SD Negeri Kalangan pada instansi pemerintah bagi P3 Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, acara yang ketiga adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, acara yang keempat adalah kegiatan inti pemaparan materi oleh Bapak Raffi Suri SPD, acara yang kelima yang bertanya jawab, dan acara yang terakhir penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, puncak acara yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Endang Susilowati SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Raffi yang hari ini mengadakan seminar, Bapak Ibu Guru SD Negeri Kalangan dan teman-teman dari P3K. Marilah pada siang hari ini yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk menghadiri seminar yang diadakan Bapak Raffi Siddiq. Yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, saya hanya mendukung dan mendorong Bapak Raffi untuk lebih meningkatkan apa yang menjadi tupoksi Bapak Raffi sebagai ASN di Kota Surakarta. Kemudian saya mendoakan semoga apa yang dilakukan Pak Raffi pada siang hari ini dan selanjutnya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat kelancaran, kesuksesan, dan kita semua diberi kesehatan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang sesuai SD Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kalangan. Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk sambutan dari Ibu. Baik Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, menunjang acara selanjutnya yaitu kegiatan inti
Pemaparan materi oleh Bapak atas visi orientasi penerapan kebiasaan budaya positif di SD Alumni. Kepada Bapak Kasih Sidik SPD sebagai pemateri waktu dan tenaga bersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Indah Susnawati selaku Kepala Sekolah SD di Kalengan, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktunya, dorongan dan dukungan serta doanya sehingga pelaksanaan kegiatan seminar pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tak lupa kepada rekan-rekan sekalian yang telah berkenan hadir meluangkan waktu sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melaporkan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah kota sekolah bagi P3K di 16 Surata SD di Kalengan Kota Surakarta. Profil saya, nama saya Raffi Sidik SPD, tempat tanggal lahir saya lahir di asli di Surakarta tanggal 4 Januari 1985 dengan NIM 1985 0104 2022 21004 dengan golongan 9. Jabatan saya saat ini adalah guru kelas dan mendapatkan amanah dari Kepala Sekolah menjadi kelas 2. Saya ditempatkan pertama kali menjadi P3K dan di sekolah ini adalah SD Negeri Kalengan Kota Surakarta. Selanjutnya laporan orientasi yang sudah saya lakukan. Orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN. Orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta ini sebagai bekal dasar bagi P3K. Kegiatan orientasi ini dilakukan selama 15 hari secara klasikal dan melalui LMS web Soloasis yang dikembangkan oleh BKPSDM Kota Surakarta. Orientasi P3K sangat penting karena dapat mendukung P3K untuk berintegrasi dengan lingkungan kerja yang baru serta secara cepat dan efisien. Semangat loyalitas sebagai ASN juga akan lebih kuat dalam orientasi P3K. Kemudian kita sebagai ASN di Kota Surakarta, kita juga harus tahu apa itu visi dan misi Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 hingga 2026 adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Surakarta sebagai kota budaya yang modern. Budaya adalah strategi bertahan hidup dari suatu peradaban. Makna budaya dalam menjalankan tata pemerintah dan tata masyarakat memiliki dimensi nilai dasar dan dimensi instrumental. Nilai dasar kita sebagai budaya Jawa, kita adalah mulai memiliki nilai religius, nilai seni dan etika, nilai gotong royong, dan nilai harmoni. Selanjutnya, visi kedua adalah tangguh. Konsep daya tahan kota dan masyarakat. Yang pertama adalah proses adaptasi yang berkelanjutan, kemudian mengatasi efek negatif, kemudian atribut positif yang menunjukkan kemampuan melanjutkan kehidupan. Kemudian selanjutnya adalah gesit, transformasi organisasi. Dalam hal ini adalah perbaikan proses bisnis, kemudian perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, serta perbaikan sistem pengawasan yang didukung oleh 3 pilar. Kemampuan digital harus kita miliki, budaya berorganisasi, kemudian inovasi. Kemudian adalah yang keempat adalah kreatif. Peran kota sebagai visinya adalah kreatif, memberikan kebebasan masyarakat untuk berekspresi dan ada ruang yang mengakomodasi individu kreatif untuk melakukan segala sesuatu dengan kearifan lokal. Dukungan aspek penerapan kota kreatif adalah industri kreatif, komunikasi kreatif, kemudian lingkungan kreatif, serta event kreatif. Yang terakhir adalah sejahtera, upaya memperluas dan memperdalam landasan waras, wasis, warak, mapa, dan papa yang sering disebut dan disingkat dengan 3WMP. Dengan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umum, Surakarta terus berupaya memastikan kelanggengan sebagai kota modern berbasis warisan budaya di abad 21.
Satu adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Dua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Tiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan budaya dan pariwisata berkelanjutan. Empat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat dan saling menghormati. Yang selanjutnya adalah tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Surakarta berdasarkan peraturan daerah dan peraturan wali kota terkait SOTK perangkat daerah. Kita di Dinas Pendidikan, fungsi dan tugas Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadikan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi dari Dinas Pendidikan adalah merumuskan kebijakan terkait manajemen pendidik, kurikulum pendidik dan tenaga pendidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra. Kemudian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait manajemen pendidik, kurikulum pendidik dan tenaga pendidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra. Selanjutnya adalah pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait manajemen pendidikan. Kemudian pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait manajemen pendidikan. Selanjutnya adalah pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran administrasi dan umum serta organisasi dan kepegawaian dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota Surakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya adalah SOTK Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan sebagai dinas kita dipimpin oleh kepala dinas, kemudian di bawahnya adalah ada sekretaris dinas, sekdin, yang membawai oleh Subang Administrasi Umum, kemudian kepala dinas langsung membawai seluruh bidang dari pendidikan sekolah dasar, bidang pendidikan dasar SMP, bidang PAUD, dan pendidikan non formal, serta pengembangan pendidikan. Setiap bidang membawai beberapa kasih, hingga dengan kepala sekolah adalah bawahan langsung dari kepala dinas sebagai satuan pendidikan. Selanjutnya. Kemudian adalah profil SD Negeri Kalangan. SD Negeri Kalangan Kota Surakarta merupakan sekolah negeri yang terletak di Taman Bebes di Jalan Kaki Punton RT 3 RW 15 di Kelurahan Jagalan. SD Negeri Kalangan Kota Surakarta pada tahun terakhir terkadesi adalah A. Jumlah siswa SD Negeri Kalangan saat ini adalah 87 siswa. Visi dan misi SD Negeri Kalangan Kota Surakarta. Visinya adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berprestasi dan berwawasan lingkungan hidup. Misinya adalah satu, menanamkan impact melalui pengawalan ajaran agama serta menumbuhkan akhlak mulia dalam setiap aspek kehidupan. Kedua, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik melalui bimbingan dan pembinaan secara insentif. Tiga, menanamkan kemandirian, percaya diri, disiplin, serta tanggung jawab untuk mencapai profil belajar Pancasila. Empat, mengembangkan pendidikan yang berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi dan bernalar kritis, mengikuti perkembangan zaman secara adaptif yang menumbuhkan kreativitas dan meningkatkan kemampuan literasi digital, membentuk peserta didik berkarakter gotong royong dan berkebinekaan global melalui kegiatan akademik dan non-akademik. Selanjutnya adalah menumbuhkan kesadaran dan kepedulian warga sekolah terhadap kelestarian lingkungan melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah GPBLHS. Kemudian menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mengoptimalkan program pengembangan sekolah. Yang sembilan, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif dan menyenangkan. Selanjutnya adalah isu yang saya ambil adalah penerapan kebiasaan budaya positif di SD Negeri Kalangan Kota Surakarta. Kita sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut
dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, serta segitiga restitusi. Lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter pendidik. Dalam hal ini, pembelajaran yang berpusat pada siswa, kemudian pendidik efektif berupa belajar, berbagi, dan berkoordinasi. Itu akan membentuk sekolah yang kita cita-citakan. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilakukan secara reguler dan terus-menerus di sekolah. Tujuannya untuk membiasakan peserta didik melakukan suatu dengan baik. Kegiatan pembiasaan yang termasuk kegiatan rutin adalah sebagai berikut: berdoa sebelum mulai kegiatan, upacara bendera merah putih secara rutin, kemudian apel atau baris sebelum masuk kelas, kemudian senam, sholat zuhur berjamaah atau berdoa bagi non muslim atau ibadah, kemudian berdoa di akhir pelajaran, dan memelihara kebersihan kelas dan kesehatan diri sendiri. Kegiatan spontan adalah kegiatan yang dapat dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan ruang. Hal ini bertujuan memberikan pendidikan secara spontan, terutama dalam membiasakan sikap sopan santun dan sikap terpuji lainnya. Contoh yang termasuk dalam kategori ini adalah membiasakan mengucapkan salam dan bersalaman kepada guru, karyawan, dan sesama peserta didik. Kemudian membiasakan bersikap sopan santun. Kemudian membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya adalah membiasakan menghargai pendapat orang lain. Kemudian membiasakan meminta izin masuk atau keluar kelas atau ruangan. Yang terakhir adalah membiasakan menolong atau membantu orang lain jika membutuhkan. Dan selanjutnya adalah kegiatan program. Kegiatan program adalah kegiatan dilaksanakan secara bertahap, disesuaikan dengan karakter pendidikan atau jadwal yang telah ditetapkan. Contoh dari kegiatan terprogram ini adalah kegiatan kelas meeting, kemudian kegiatan memperingati Hari Besar Nasional, kemudian kegiatan kemah akhir tahun pelajaran KATP, kemudian kegiatan rutin pembiasaan. Kegiatan ini dilakukan setiap hari sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya adalah untuk membiasakan diri dan meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan keteladanan. Kegiatan keteladanan yaitu kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari dapat dijadikan contoh. Pembiasaan berpakaian rapi, kemudian membiasakan datang tepat waktu, kemudian membiasakan berbahasa yang baik. Pengembangan karakter peserta didik dapat dilakukan dengan membiasakan perilaku positif tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses belajar yang berulang-ulang, baik dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Demikian laporan dari saya tentang orientasi yang sudah saya lakukan selama 15 hari. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah yang saya mengatakan ini yang cukup luar biasa, Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia. Selanjutnya adalah acara tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang bertanya atau yang menyampaikan bisa menghubungi
Terima kasih Hidayah sudah memberikan pertanyaan kepada Pak Raffi. Sudah saya Pak Raffi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu PKB Hidayah. Terima kasih kepada Ibu PKB Hidayah sedikit. Ya, dalam hal ini memang kita dalam mengelola anak di sekolah SD, apalagi banyak kendala-kendala yang kita hadapi. Salah satunya mungkin kita sudah membudayakan budaya positif, tapi tetap pasti ada saja beberapa anak yang masih belum bisa atau belum terbiasa. Mungkin kita pertama dari sisi keluarga memang kita sudah harus tahu dasarnya bagaimana. Tapi untuk langkah positif ataupun ke depan yang bisa kita lakukan pertama adalah membuat kesepakatan kelas, kesepakatan ataupun kesepakatan sekolah, di mana kita membuat ataupun berkoordinasi komunikasi dengan anak agar kita sepakat. Semisal kalau tidak pakai baju, hukumannya apa. Kemudian kita juga sebagai pendidik harus bisa memberikan contoh kepada anak-anak menjadi teladan. Kalau kita minta anak juga berbaju rapi, alangkah baiknya kita juga harus memberikan contoh budaya rapi. Semisal kita juga meminta anak, masih beberapa ada anak yang bicara masih kotor, tidak berbahasa, kalau istilah Jawa ini masih ngumpul dengan kita bagi guru atau kakak-kakaknya. Kita juga harus semisal dalam waktu di kelas di luar belajar, kita juga harus berupaya menggunakan bahasa yang baik, mau meskipun itu bahasa Jawa ataupun bahasa Indonesia. Mungkin itu Bu dari saya. Terima kasih Bapak Raffi sudah sendiri, Ibu PKB Hidayah sendiri sudah merasa menjawab Bapak Raffi. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya? Cukup? Baik. Terima kasih, kita beri aplaus yang meriah. Alhamdulillah. Baik. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu kita ucapkan bersama-sama. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa sudah memberikan kelancaran, kesuksesan belajar pada siang hari ini. Mari kita ucapkan bersama-sama bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sebelum ditutup saya juga ada pantun. Silakan pantunnya bisa dijawab cukup. Ya, terima kasih pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan guru, terutama untuk kepala sekolah dan ibu mentor yang telah berkenan hadir memimpin kami hingga awal dari orientasi hingga pelaksananya seminar. Masih ada tugas lagi, yaitu adalah pembuatan laporan. Engkali kuliah sepat dimasak kanggo santen. Kula Raffi banyak lepat saestu nonton panutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kurang cakep gitu. Iya, terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu. Sudah lengkap ya. Sampai dulunya nanti ya Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu. Sebagai menikmati perjalanan seadanya ini dari desa Atagandos, Kecamatan biasa. yang nggak boleh kemana. Menikmati kearifan